Latar belakang adalah upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis dan Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Jalannya perlawanan adalah untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Gubernur Portugis de Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai. Akan tetapi dalam perundingan tersebut Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Dipimpin oleh Sultan Babullah dari Ternate dan disebabkan karena tindakan Portugis yang memaksa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan terbunuhnya Sultan Hairun, ayah dari Sultan Babullah. Dengan keberhasilan perlawanan ini, Portugis berhasil diusir dari Maluku. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Maluku, wilayah di Indonesia yang merupakan sumber asal rempah-rempah berharga pada masa itu. Kedatangan Portugis ke Maluku terjadi setelah penaklukan Malaka pada tahun 1511 oleh Afonso de Albuquerque, Raja Muda Portugis di India. Setelah menguasai Maluku, maka Portugis mengirimkan armada pada tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal muasal rempah-rempah. Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau Feitoria di Bacan dan Ternate. Namun, hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Pada akhirnya, Gubernur Lopes de Mesquita membunuh Sultan Hairun pada 25 Februari 1570. Anak Sultan Hairun, Sultan Babullah, kemudian menyerukan perlawanan terhadap Portugis. Dengan dukungan Dewan Kerajaan Ternate dan rakyat, kemudian Sultan Babullah kemudian melancarkan perang melawan Portugis dalam peperangan selama 5 tahun berikutnya. Pada tahun 1571, pasukan Ternate berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Pada akhirnya, Ternate berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya tahun 1575. Atas keberhasilan ini, Sultan Babullah diberi gelar penguasa 72 negeri. Akhir dari perlawanan adalah setelah meninggalnya Sultan Nuku, tidak ada perlawanan yang sekuat ketika dipimpin Sultan Nuku. Akhirnya Foch kembali menduduki Maluku. Kesewenang-wenangan Foch mulai lagi ditemukan di daerah-daerah di Maluku. Dan Sultan Babullah atau putra Sultan Hairun melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya pada 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Kapitan Patimura lahir di Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783. Namanya masyhur sebagai pahlawan nasional Indonesia karena dengan berani melawan penjajahan Belanda. Sayangnya pengkhianatan dari orang dalam membuat perjuangan Patimura habis pada penghujung tahun 1817. Martha Christina Tiahahu tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik, yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Patimura tahun 1817.
Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, ia dikenal sebagai gadis pemberani. Kapitan Paulus Tiahahu adalah seorang kapitan perang dari negeri Abubu di Pulau Nusa Laut yang turut dalam Perang Pattimura tahun 1817. Paulus dan Anthony Ribok ditugaskan Pattimura untuk mengatur pertahanan di Nusa Laut. Bersama-sama dengan pasukan rakyat, ia merebut benteng Beverwyck di negeri Silalenitu. Pasukan Belanda di benteng tersebut disergap dan dibunuh. Para pejuang dari Nusa Laut mengambil bagian pula dalam pertempuran-pertempuran di Saparua, Haruku, dan Jazirah Hatawano di Pulau Saparua. Kapitan Paulus Tiahahu beserta raja-raja dan pati di Pulau Nusa Laut ikut menandatangani proklamasi Haria di Baileu Haria tanggal 28 Mei 1817. Paulus mempunyai seorang putri yang bernama Martha Christina. Putrinya selalu mendampingi dirinya dalam medan-medan pertempuran. Semangat tempur Sri Kandi Nusa Laut yang masih remaja ini selalu mengobarkan semangat pasukan Pattimura. Selain memimpin kaum wanita ikut pertempuran, ia berada juga di tengah-tengah pasukan dengan ayahnya menghadang musuh dan menggabungkan keberaniannya dalam medan pertempuran. Di negeri Auultah, Saparua Timur, Maluku Tengah yang berada di Jazirah Tenggara Pulau Saparua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.